Dan tahukah saudara berapa lama Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib? Berapa lama? Sejak dia dipaku sampai dia mati itu berapa lama? Alkitab mencatat bahwa itu dimulai dari pukul 9 pagi dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu sekitar jam 3 sore, saudara. Berarti sekitar 6 jam. 6 jam di hari Jumat. Dan pada jam 12 siang, di mana seharusnya sangat terang, sangat panas, ini yang terjadi, saudara. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di momen ini, Yesus mengalami yang seperti kebanyakan manusia alami, saudara. Pernah merasa sendirian, pernah merasa sangat gagal, pernah merasa tidak berdaya, pernah merasa tidak punya harapan. Seakan-akan dunia itu betul-betul gelap, seperti yang Yesus alami, tiba-tiba gelap jam 12 tengah hari. Dan Yesus juga mengalaminya. Sama seperti kita juga mungkin pernah bertanya, Allahku, kau di mana? Tuhan, kau di mana? Mengapa kau meninggalkan aku? Dan membuat kita kadang-kadang menjadi berpikir, bukankah ini seringkali tampak seperti bertolak belakang dengan janji firman Tuhan yang sering kita dengar, yang mengatakan bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi faktanya, saudara, kalau kita boleh jujur, dan kita memang harus jujur, kita tidak selalu merasa seperti ini, betul nggak? Kita tidak selalu merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah pergi, tidak pernah jauh. Contohnya waktu kita berduka, kita menangis berpikir, Tuhan, kau di mana? Mengapa kau membiarkan orang yang kita kasih meninggal? Atau waktu kita mendengar kabar buruk, yang kita nggak tahu harus merespon seperti apa, kita mungkin bisa berteriak, Tuhan, kau di mana? Kau bisa biarkan hal ini terjadi? Aku pelayanan, aku mengasihi Tuhan dengan hebat, aku beri persembahan, tapi kenapa masalah tetap datang? Kita bisa merasa Tuhan itu jauh dan tidak peduli. Dan yang menarik adalah ada sebuah teladan yang Tuhan berikan kepada kita waktu sedang dia di atas kayu salib. Tuhan berikan kepada kita teladan seperti ini, yaitu kita boleh selalu berteriak dengan jujur kepada Tuhan waktu kita merasa hal-hal yang buruk. Yesus berikan kepada kita teladan bahwa kita boleh dengan jujur, sangat jujur, ngomong sama Tuhan waktu kita merasa dia jauh, waktu dia merasa seperti dia pergi, tidak peduli dengan kita. Kita boleh berteriak, Tuhan, kau di mana? Mengapa kau meninggalkan aku? Karena kita tahu, saudara, bahwa dalam hubungan apapun, termasuk dalam hubungan dengan Tuhan, keterbukaan adalah hal yang paling penting. Termasuk dengan Tuhan, kalau saudara tidak jujur kepada Tuhan saat-saat ini, hubungan saudara dengan Tuhan akan semakin menjauh dan menjauh. Bukan karena Tuhan yang menjauh, tapi ada sesuatu yang kita tidak mau terbuka dan jujur dengan Tuhan. Nah, itu Tuhan berikan kepada kita teladan. Di saat terburuk kita boleh berteriak, Tuhan, kau di mana? Kenapa sepertinya kau tinggalkan aku? Yang kedua, saudara, Tuhan berikan pada kita teladan. Waktu dia dalam firman-Nya, Lukas 23 mengatakan, waktu dia mati, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Peristiwa ini sangat membingungkan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu dikagumi oleh banyak orang. Bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa dia itu Allah, juga Yesus dikagumi. Setidaknya karena dua hal. Yang pertama karena kuasanya, karena dia melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati bahkan. Banyak orang kagum dengan dia. Yang kedua, dia dikagumi karena hikmatnya, karena kepintarannya, karena kebenaran-kebenaran yang dia berikan. Tuhan berikan kepada kita banyak hal. Tapi waktu itu, saudara, waktu disalib, ditemukan bahwa baik hikmat
maupun kehebatan Tuhan tetap membawa dia ke atas salib. Tidakkah saudara pernah berpikir, kok bisa demikian? Kalau Tuhan sehebat itu, mengapa dia tampak tidak berdaya di atas kayu salib? Kalau Tuhan punya hikmat sehebat itu, dia punya kepintaran sehebat itu, mengapa Tuhan tidak bisa prediksi bahwa bakal ada satu yang berkhianat? Di luar soal dia Maha Tahu. Dan saya menemukan bahwa bisa jadi saudara, hari-hari ini mungkin kita juga adalah orang-orang yang sedang mengharapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, memberikan kita mukjizat, tetapi tidak terjadi. Kita mengharapkan Tuhan itu Maha Kuasa, nyata dalam kehidupan kita, tapi nggak terjadi. Kita sedang punya masalah besar, butuh hikmat Tuhan, tapi kita belum mendapatkannya. Mengapa, saudara? Karena Yesus juga beri teladan kepada kita, waktu di atas kayu salib, dia menunjukkan bahwa bukan hikmat, kepintaran yang paling penting, bukan kuasa atau kemampuan yang paling penting, tetapi ketundukan adalah yang paling penting. Ngomong kanan kiri saudara, katakan ketundukan. Ketundukan adalah yang paling penting. Kita tahu dari mana? Dari waktu Tuhan dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Catat ini baik-baik. Yesus mati bukan karena nyawanya terputus. Bukan karena nyawanya sudah habis. Yesus mati bukan karena dia terluka secara fisik begitu parah. Kehabisan darah lalu dia mati. Alkitab mencatat dengan jelas dalam satu ayat tadi dikatakan 2 kali. Ini kata yang terjadi, yaitu Tuhan itu menyerahkan nyawanya. Mengapa dia lakukan? Meskipun dia hebat, dia bisa pergi dari salib. Meskipun dia pintar, dia punya hikmat, dia bisa prediksi Yudas bakal datang nangkap dia. Mengapa sekali lagi dia biarkan itu terjadi? Karena sekali lagi Tuhan berikan pada kita teladan bahwa bukan kehebatan atau hikmat yang paling penting, tetapi adalah ketundukan. Karena ini kebenarannya saudara, saya berharap malam hari ini, dalam Jumat Agung ini kita merenungkan ini, bahwa kehebatan atau kekuasaan atau hikmat atau kepintaran memang bisa menolong kita, betul. Kepintaran kita, kehebatan kita, kuasa yang kita punya, relasi yang kita punya, koneksi yang kita punya selalu bisa menolong kita, betul. Tetapi itu juga bisa membuat kita menjauh dari kehendak Tuhan. Membuat kita menjauh dari melakukan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, kita tahu semua sekarang 2000 tahun kemudian bahwa salib itu tidak berakhir kisahnya di Bukit Golgota, tapi berakhir di kuburan yang kosong pada hari Minggu. Itu memberikan pada kita bukti bahwa kalau saudara mau jadi orang yang terbuka dengan Tuhan, jujur dengan Tuhan, kalau saudara mau jadi orang yang selalu tunduk kepada Tuhan, meskipun kehebatan atau kepintaran saudara bisa menolong saudara sendiri, tapi saudara mau minta Tuhan tolong dan tunduk kepada Tuhan, bahwa Tuhan bakal berikan pada kita kemenangan demi kemenangan pada akhirnya. Yang pada awalnya tampak kita seperti orang bodoh bagi dunia, karena tunduk kepada Tuhan kita terlihat bodoh, tapi pada akhirnya Tuhan akan berikan pada kita bukti, kesaksian bahwa kita bakal menang pada akhirnya saudara. Saya berdoa biarlah malam hari ini kita kembali dimurnikan, purify seperti tema kita tahun ini, dimurnikan untuk ingat bahwa jangan pernah biarkan kehebatan atau kekuasaan atau kepintaran membuat kita sombong dan malah menjauh dari kehendak Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, biarlah malam hari ini kami bisa ingat persis bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu Maha Kuasa, Engkau luar biasa, Engkau bisa kapanpun pergi dari salib dan tidak peduli kepada kami. Bahwa Engkau itu penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, penuh kepintaran, penuh kebenaran, tapi Engkau membiarkan dirimu disalahkan, dihukum untuk kami, karena Engkau mau melakukan kehendak Bapa seperti yang sudah tertulis dalam nubuatan para nabi. Biarlah teladan ini Tuhan ini bisa membuat kami ingat terus bahwa kami harus selalu jujur, terbuka dengan Tuhan.
Dalam situasi terburuk pun kami boleh teriak kepada Tuhan, Tuhan kau di mana? Dan menunggu kehadiran Tuhan dinyatakan kepada kami. Bahwa walaupun kami pintar dan hebat, tapi kami mau tunduk kepada kehendak Tuhan, lebih kepada ego kami atau kebanggaan kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami sungguh-sungguh mau hidup dengan rendah hati, sadar bahwa kami hidup dalam anugerah Tuhan, bahwa kami butuh pertolongan Tuhan, bahwa kami tidak mau sendirian, kami mau melangkah dalam kesulitan bersama dengan Tuhan daripada melangkah dalam kehebohan tanpa Tuhan. Tuhan tolong kami melakukannya. Dalam Yesus kita berdoa, sama-sama kita katakan amin.